Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Rosalinda dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Fakultas Ekonomi Unisula. Saya berasal dari kelas MC 4F. Di sini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, Ibu Nur Hidayati PhD, dengan mata kuliah perilaku organisasial. Pertama, saya akan membahas tentang new normal. Apa itu new normal? New normal adalah suatu tatanan kebiasaan baru atau suatu perilaku baru yang harus diterapkan oleh masyarakat sebagai salah satu pencegahan dalam penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, maupun bidang sosial. Dari virus ini kita selalu belajar bahwa kesehatan bukanlah menjadi sebuah kepentingan saja, namun kesehatan adalah menjadi sebuah keharusan dalam kehidupan masyarakat agar kita selalu hidup sehat dan terhindar dari segala jenis penyakit, karena sehat itu enak dan bersih itu indah. Maka dari itu, kita sebagai manusia dan penghuni alam, kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan di sekeliling kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang inovasi. Apakah inovasi itu? Inovasi merupakan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih bernilai dan lebih bermanfaat. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya adalah McKinsey Global Survey pada tahun 2010 mengatakan 84% pemimpin perusahaan mengatakan bahwa kesuksesan perusahaan di masa depan sangat tergantung pada inovasi. Sebagai contoh, kita ambil dari Netflix. Layanan streaming Netflix merupakan bidang industri yang memperkenalkan model bisnis baru berbasis langganan video streaming dengan menggunakan teknologi yang mampu melayani pelanggan di 190 negara. Jadi, agar industri tetap berhasil dalam mempertahankan usahanya, perlu melakukan inovasi layanan. Jadi, apakah inovasi layanan itu? Menurut DARS tahun 2015, inovasi layanan yang diusulkannya adalah inovasi yang dilakukan dalam berbagai layanan yang baru atau yang ditinggalkan dari layanan yang sudah ada. Misalnya, inovasi pasar akan meluncurkan inovasi pada produk, proses, dan organisasi perusahaan. Pada hakikatnya, implementasinya, inovasi layanan harus berorientasi pada perubahan yang terjadi di pasar, seperti perubahan perilaku. Ada beberapa cara untuk menciptakan inovasi layanan yang bersumber dari internal perusahaan, yaitu yang pertama, pergantian perubahan yang terjadi di pasar. Yang kedua, perbaikan kekuatan dan kelemahan sumber daya internalnya. Yang ketiga itu menciptakan inovasi. Dan yang keempat, terbuka terhadap saran dan kritik. Yang kelima, tim riset dan kreatif yang terus belajar. Yang keenam, percaya pada karyawan dan menerima bila mana terjadi kegagalan. Untuk yang terakhir itu terjadinya jiwa entrepreneurship. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu inovasi layanan pariwisata di era new normal. Jadi setelah 3 bulan kita tidak melakukan aktivitas apapun, setelah new normal ini ditetapkan, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas itu seperti biasanya. Jadi bagaimana sih caranya meningkatkan inovasi layanan di bidang industri pariwisata ini? Yang pertama itu, kita harus meningkatkan dan menumbuhkan produktivitas. Dengan meningkatkan produktivitas, kita dapat mencapai tujuan-tujuan yang tidak sempat kita capai di sebelumnya. Dan yang kedua itu meningkatkan pemasaran dan mampu bersaing
dengan organisasi atau industri-industri lainnya. Karena setelah pandemi ini itu banyak sekali semua perusahaan hampir terkena dampaknya. Jadi dengan ditetapkannya era new normal ini mungkin banyak sekali orang-orang, organisasi-organisasi yang mulai bangkit dan mulai survive untuk mencapai tujuannya kembali. Ya ketika itu kita sebagai sumber daya manusia, sesuatu yang penting di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah industri, kita diminta untuk selalu membuat inovasi-inovasi baru, meningkatkan daya pikir kita agar apa? Agar kita dapat bersaing dengan industri-industri lain atau organisasi-organisasi yang lain dengan sempurna, bersaing dengan baik, bersaing dengan cepat, bersaing dengan tepat. Jadi walaupun di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, di tengah-tengah situasi yang tidak jelas seperti ini, jangan jadi orang yang pemalas, tetap jaga produktivitas dan jaga kreativitas. Semangat! Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.